Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah polemik panas antara Ruben Onsu dan mantan istrinya Sarwenda, kini pihak Komnas Perlindungan Anak akhirnya resmi turun tangan dan melayangkan peringatan keras. Secara belak-belakan seperti apa mereka mengultimatum aksi Sarwenda yang kerap mengajak buah hatinya yang masih di bawah umur masuk ke dalam pusaran siaran live jualan demi pekerjaan. Benarkah tindakan yang dilakukan Sarwenda tersebut sudah mengarah pada dugaan eksploitasi anak yang dilindungi ketat oleh undang-undang? Tak hanya itu, bagaimana pula Komnas Anak juga mempertanyakan apa urgensi aktivitas siaran langsung Sarwenda bersama Giorgio Antonio yang melibatkan anak-anak di atas kasur secara bersamaan. Kini, tuntutan krusial pun muncul, mendesak Sarwenda untuk segera mengedukasi sang buah hati mengenai batasan bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh orang lain. Di tengah ancaman pidana yang membayangi, seperti apa wacana Ruben Onsu untuk merebut kembali hak asuh anak secara penuh pun ikut memantik reaksi menohok. Namun, di tengah badai yang belum mereda, sebuah saran mengejutkan datang dari pengacara kondang Hotman Paris. Seperti apa Hotman menyarankan Ruben untuk langsung menjemput sang anak di sekolah atau mal agar tidak dituduh melakukan penculikan, asalkan jangan nekat menerobos masuk ke rumah mantan istrinya. Lantas, bagaimanakah pula praktisi hukum Deoli Payumara ikut menguliti makna di balik keluhan Ruben yang mengaku dipersulit dalam berkomunikasi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dunia jagat maya mendadak dibuat tegang setelah Komnas Perlindungan Anak melalui Agustinus Sirait ikut turun tangan dan menyoroti tajam aksi Sarwenda yang kerap mengajak anak-anaknya yang masih di bawah umur masuk ke dalam siaran live jualannya. Ya, pihak Komnas Anak secara belak-belakan memperingatkan bahwa mengeksploitasi anak di depan kamera demi urusan pekerjaan justru menyimpan bom waktu yang membawa jauh lebih banyak dampak negatif ketimbang positifnya. Situasi kian mencekam saat Agustinus mulai mempertanyakan apakah keterlibatan bocah-bocah polos itu murni keinginan mereka sendiri atau ada unsur paksaan dari orang dewasa. Mengingat status ayah ibunya yang merupakan publik figur besar bisa seketika menghancurkan kondisi psikis dan mental sang anak jika terus-menerus terekspos secara liar di media sosial. Ituin apa? Jadi cici sama mama. Jadi ala jadi mama. Apa sih? Begitu sama cici ala ikut-ikutan. Apa sih ini kenapa? Nggak maunya kenapa? Kami menyarankan sebetulnya agar apakah dia selebritis atau tidak ya, untuk janganlah membawa anak sebetulnya ke dalam sosial media ya, untuk ikutan ke aktivitas orang dewasa. Itu lebih sering efek negatifnya yang dapat sebetulnya daripada positif ya. Karena sosial media ini kan bisa dilihat semua orang ya. Kemudian di situ ada wajah anak yang muncul, apalagi ini di tengah selebritis RO ya, RO dan S yang sedang berkonflik, kemudian wajah anak terpampang, itu kan jadi semua orang nanti kenal anaknya. Kemudian nanti anak juga nanti bersekolah, ketemu guru, ketemu teman-temannya, itu jadi bahan pertanyaan juga. Kenapa terjadi itu kan jadi efek buruk juga buat sisi mental anak. Ketegangan semakin memuncak saat Agustinus Sirait menyoroti tajam aksi Sarwenda dan Gio yang nekat melakukan siaran langsung bersama anak-anak. Apalagi sampai beraktivitas di atas kasur secara bersamaan. Dalam hal ini,
pihak Komnas Anak secara tegas memperingatkan bahwa tindakan tersebut sangat dilarang dan sudah menjurus pada dugaan eksploitasi anak yang diatur ketat oleh undang-undang. Komnas Anak juga melayangkan peringatan keras sekaligus edukasi kepada Sarwenda agar lebih waspada dalam menjaga ruang privat anak, termasuk kewajiban krusial seorang ibu untuk mengajarkan kepada buah hatinya sejak dini mengenai batasan bagian tubuh mana saja yang boleh dan sama sekali tidak boleh disentuh oleh orang lain. Semua aktivitas yang mengajak anak-anak masuk ke dalam aktivitas orang dewasa, apalagi di sini ada sisi komersialnya di situ, itu eksploitasi. Kami menyarankan tidak semua aktivitas kehidupan keluarga kita harus diunggah, harus ditayangkan di sosial media. Jangan lupa, sosial media ini kan sampai berapa lama kan mungkin nanti dia dewasa baru lihat, dan itu selalu meninggalkan efek negatif banyak kan daripada sisi positifnya. Agak miris juga sebenarnya, ada di situ live TikTok, kemudian jualan di situ ya. Tapi kok ada acara tidur kemudian ada itu kan kayak acara rumah ya, tapi ternyata ada sisi komersialnya juga. Itu dilarang loh untuk anak dibawa ke dalam dunia live TikTok yang kemudian itu ternyata komersial gitu ya. Nanti bisa kena eksploitasi seperti itu. Apalagi di situ kan ada selain tiduran kemudian ada peluk gitu ya. Ini kan orang tua juga harus diajarin juga, ibunya mengajarin anaknya untuk menjaga bagian-bagian tubuh mana yang boleh disentuh orang lain, disentuh yang tidak boleh gitu ya. Menyikapi babak baru yang kian memanas, rencana Ruben Onsu untuk menuntut kembali hak asuh anak pun ditanggapi secara terbuka oleh pihak Komnas Anak. Menurutnya, langkah hukum yang akan diambil Ruben tersebut dinilai sah-sah saja. Namun pada akhirnya, pemegang hak asuh mutlak akan dinilai dan diputuskan secara inkrah oleh Majelis Hakim Pengadilan. Komnas Anak kembali melayangkan peringatan menohok kepada Ruben maupun Sarwenda agar segera menyudahi ego masing-masing dan jangan sampai membiarkan anak-anak mereka menjadi korban dari perceraian ini. Aksi mengumbar aib dan perseteruan rumah tangga ke media sosial justru memantik pertanyaan besar. Apa sebenarnya yang ingin mereka cari? Dan apakah mereka hanya sekedar ingin dinilai sebagai pihak yang paling benar? Sebab bagaimanapun jejak digital ini akan abadi dan kelak anak-anak mereka akan melihat langsung seluruh pertikaian panas kedua orang tuanya di masa depan. Kalau untuk mengajukan hak perwalian anak itu atau hak pengasuhan anak itu sah-sah aja, setiap orang punya hak untuk mengajukan itu ya. Nanti dilihat lagi dari itu pengadilan ya, bisa melihat dokumen-dokumen itu apakah itu layak atau tidak untuk haknya dia dialihkan ya. Nanti pengadilan yang memutuskan itu. Tapi poinnya di sini adalah bagaimana sebetulnya dalam perseteruan keluarga yang bercerai, jangan lupa ada anak yang harus kita perhatikan ya. Jangan sampai anak menjadi korban psikis terhadap perseteruan ini. Hentikanlah perseteruan ini ya. Bicarakan baik-baik. Selalu ada ruang negosiasi kok untuk berdamai ya. Seperti buanglah egoisme masing-masing pihak ya. Kalau katanya sayang sama keluarga, sayang sama anak, justru keinginan kita tuh dibuang jauh-jauh hanya untuk memikirkan anak. Jadi kepentingan terbaik anak yang kita dahulukan sebetulnya. Bisa aja ya, karena itu haknya pasangan ya. Dan ini juga salah satu ya bunyi di Undang-Undang Perlindungan Anak adalah anak itu berhak untuk mendapatkan kasih sayang yang utuh dari ayah dan ibunya, termasuk untuk keluarga yang sudah berpisah.
Komnas Anak secara tegas memberikan peringatan terakhir bahwa pihak mereka tidak akan segan-segan mengambil tindakan hukum yang nyata jika sampai terbukti sang anak kehilangan salah satu hak dasarnya akibat ego orang tua. Melalui pesan menohoknya, Komnas Anak mengultimatum kedua belah pihak agar segera menghentikan perseteruan tanpa ujung di media sosial dan fokus menyembuhkan psikologis buah hati mereka, alih-alih terus menambah luka batin baru yang dapat merusak masa depan anak. Ini kalau nanti ada salah satu pihak itu untuk bisa mengadukan ke kita akan coba bantu ya, kita panggil kedua belah pihak untuk kita mediasikan. Sekali lagi berpikirlah yang paling utama itu untuk anak. Ya, buang jauh-jauh egoismenya, ya, keinginannya orang dewasa demi kepentingan terbaik anak. Apa sih yang nggak bisa dibicarain? Apa sekarang kendalanya? Ya. Hak kewajiban bulanan dan sebagainya itu kan bisa dibicarakan ya. Tapi ingat, luka batin anak itu nggak bisa diulang ya. Dan biasanya untuk menyembuhkan luka batin anak itu butuh waktu yang sangat lama. Itu ingat loh. Mungkin lebih ke orang tuanya ya. Nah, untuk orang tua yang saat ini sedang mengalami kasus yang sama, apakah itu selebritis atau bukan ya, kembali lagi ketika berpisah, bercerai aja sebenarnya itu jadi luka batin tersendiri untuk anak. Apakah kita mau tambah lagi luka batinnya dia dengan bersiteru seperti ini, apalagi di sosial media yang nggak ada ujungnya, nggak ada gunanya, malah menambah luka batin baru buat anak. Segera hentikan dengan cepat. Anak-anak, kalau kamu bilang sayang sama anak, sayang sama keluarga, secepat mungkin buang jauh-jauh egoismenya. Mari kita bicarakan. Kalau misalnya kedua belah pihak ini misalnya tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, bisa datang ke Komnas Perlindungan Anak. Selanjutnya, seperti apa pula Hotman Paris angkat bicara soal hak asuh anak Ruben Onsu, hingga sebut sang presenter kondang punya hak penuh sebagai ayah kandung. Hotman sarankan Ruben layangkan gugatan ulang ke pengadilan demi ambil alih hak asuh secara mutlak. Mengingat ingin hak asuh anak kembali, seperti apa juga Hotman Paris bongkar celah hukum bagi Ruben Onsu untuk merebut kembali hak asuh dari tangan Sarwenda. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Tak ketinggalan, pengacara kondang Hotman Paris pun ikut turun tangan memberikan pandangan hukumnya yang menohok terkait sengketa hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Menurut analisis hukum Hotman, jika Ruben Onsu benar-benar serius ingin merebut kembali hak asuh anak yang saat ini berada di tangan mantan istrinya, maka tidak ada jalan pintas. Ya, Ruben wajib melayangkan gugatan baru atau gugatan ulang ke pengadilan demi bisa mengambil alih hak asuh anak tersebut secara sah dan berkekuatan hukum penuh. Harus gugat lagi, nggak bisa ngambil gitu aja. Kalau dilanggar putusan pengadilan sebelumnya, gugat minta dirubah, gugat untuk mengambil alih sepenuhnya hak asuh bisa.
Hotman Paris pun secara belak-belakan memberikan saran taktis kepada Ruben Onsu bahwa sah-sah saja jika dirinya ingin mengambil alih hak asuh, mengingat statusnya adalah ayah kandung yang memiliki hak hukum setara, asalkan prosesnya tidak dilakukan secara merusak. Lebih lanjut, Hotman menegaskan tindakan menjemput anak secara langsung, misalnya saat sang anak pulang sekolah atau sedang jalan-jalan di mal, sama sekali tidak bisa dikategorikan sebagai penculikan di mata hukum. Namun dengan satu catatan penting, Ruben dilarang keras menerobos masuk ke dalam rumah Sarwenda tanpa izin, karena tindakan itu bisa langsung menyeretnya ke ranah pidana. Kalau laki mau, Ruben mau, sebenarnya dia ambil pun anaknya, asal jangan merusak, itu belum pidana loh ya. Kan itu anaknya. Kalau ada pelanggaran terhadap cara pengasuhan jangka waktunya paling perdata. Makanya banyak orang-orang bule anaknya dibawa ke luar negeri. Selesai. Atau orang Indonesia banyak begitu, langsung suaminya bawa anaknya, langsung hilang, gitu aja. Makanya dia harus buktikan bahwa apakah benar ibunya tidak mampu memberikan kesejahteraan sama anaknya, dan dia harus buktikan apakah melanggar putusan pengadilan tentang pengasuhan, pembagian waktu dan sebagainya. Harus gugat. Kalau gua nggak mau rekomen sama hakim. Kalau gua ambil aja anaknya. Kalau gua ya, itu kan gua bapaknya. Tidak tergolong penculikan. Paling-paling istrinya bisa gugat. Kalau mau tenang gitu, ngapain repot-repot? Masuk dalam arti tidak melanggar hukum. Kalau masuk tanpa izin kena lagi. Misalnya lagi main di sekolah, jemput anaknya. Itu banyak kejadian begitu. Itu lagi main di mall. Selalu begitu kasusnya. Jangan masuk ke rumah, kena lagi nanti pidana. Selanjutnya, seperti apa pula, praktisi hukum Deolipa Yumara angkat bicara dan sebut ada yang janggal dari klaim komunikasi tersumbat antara Ruben dan Sarwenda yang kini ikut menyeret psikologis anak-anak. Seperti apa juga pandangan hukum dan logika praktis yang disodorkan Deolipa untuk menengahi klaim sepihak ini. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, melihat kisru yang semakin pelik, praktisi hukum Deolipa Yumara ikut angkat bicara dan melemparkan pandangan kritisnya terkait perseteruan Ruben Onsu dan Sarwenda. Deolipa secara terbuka mempertanyakan esensi dari klaim pihak Ruben Onsu yang mengaku dipersulit dalam berkomunikasi oleh Sarwenda. Sebab menurutnya, di era teknologi yang sudah sangat canggih seperti sekarang ini, komunikasi jarak jauh via audio maupun video seharusnya sama sekali tidak sulit untuk dilakukan, terlepas dari seberapa rumitnya akses untuk bertemu secara fisik di dunia nyata. Rubennya sendiri, sebenarnya zaman sekarang nggak ada yang dipersulit tuh kalau bicara komunikasi antara orang tua dan anak. Kita kalau WA anak tuh, anak kan udah punya handphone tuh masih ini. Kita WA, nak, lu dari mana? Apa? Ngapain nyari-nyari kita? Nah, kita, oh sorry kan begitu. Tapi anak respon kan, begitu. Jadi itu pun hubungannya sebenarnya baik-baik saja. Gitu. Jadi kalau sampai Ruben dipersulit bertemu anak, mungkin pertemuan fisik. Tapi kan pertemuan psikis juga bisa nih kan, komunikasi langsung via telepon atau via video call atau via apalagi
via WA. Ini kan gampang ini sebenarnya itu kan. Kenapa itu dulu nggak dilakukan? Jadi begini, komunikasi itu baik ketemu fisik maupun ketemu non fisik tapi psikis. Tapi dengan cara berkomunikasi sih kita anggap lancar aja. Pertanyaannya, apakah Ruben Onsu sudah berkomunikasi secara non fisik, artinya via telepon dengan anak-anaknya, misalnya video call atau WA atau apa? Ataukah memang dihalangin komunikasi anak-anak ini? Anak ini nggak boleh telepon sama Ruben, nggak boleh terima WA, nggak boleh jawab WA, nggak boleh video call. Tapi kan handphone ini kan anak-anaknya megang, anak ini kan sekolah juga, di sekolah kan megang handphone juga. Atau di luar sekolah kan mereka megang handphone, kecuali Sarwenda misalnya marah-marah, nggak boleh ada ini. Nah itu begitu kejam lah sama Sarwenda ini kan. Kita belum tahu itu ceritanya apa, tapi yang jelas secara kepakeman, secara yang biasa terjadi ketika anak udah umur 11, 12, umur 7, 8 di Indonesia cuma pegang handphone kok. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.